Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila tauhidih wa sirajan munira. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul a'la wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-mujtaba wa ala alihi wa ashabihi al-kurama wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumil jazaa, amma ba'du. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang senantiasa saya hormati dan semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur terhadap Allah yang Maha Ghafur atas limpahan hidayah, taufik dan inayahnya, hingga alhamdulillah sampai pada kesempatan ini, pada saat ini kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus mengabdi, beribadah kepada Allah. Semoga selamanya kita diberikan hidayah, taufik, inayah, diberikan keberkahannya, diberikan kemudahannya, kekuatannya, kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah selamanya berikan kepada uswatun hasanah bagi kita semua, suri tauladan bagi kita semua, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia teragung yang tidak ada mengarahkan keagungannya, karena beliau diagungkan oleh Zat yang Maha Agung. Manusia tersuci yang tidak ada orang yang melebihi kesuciannya, karena beliau disucikan oleh Zat yang Maha Suci. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berikut para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, tidak ketinggalan kepada kita semua sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, izinkan kembali kami channel Asep Jalaluddin Bani Syahir menyajikan kajian kitab Maulid Ad-Dibai partai yang kedua. Kita melanjutkan terhadap kajian yang pertama, kitab yang dikarang oleh Al-Imam Al-Jalil Abdurrahman Ad-Dibai ini adalah kitab yang sangat populer, yang sering dibaca pada setiap malam Jumat di pondok-pondok pesantren Salafiyah maupun sebagian besar warga Nahdlatul Ulama. Dengan kajian ini sedikit banyak kita mengetahui isi daripada kitab Deba ini, sehingga seseorang yang kontra itu sebetulnya mungkin karena gara-gara tidak tahu isinya. Oleh karena itu, marilah kajian kitab Maulid Deba ini kita akan lanjutkan. Namun sebelumnya, mari kita sama-sama membacakan Fatihah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikut juga para keluarga sahabat-sahabatnya, terutama terhadap pengarang penyusun kitab Maulid Deba ini, yaitu Al-Imam Al-Jalil Abdurrahman Ad-Dibai. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah summa ila hadratin Nabiul Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa qarabatihi wa atba'ihi wa ajma'ihi
ونخص خصوصا إلى الروح الإمام الجليل عبد الرحمن الدبائي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا منه. Baiklah kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, mohon maaf barangkali suaranya kurang jelas karena kebetulan saat pengajian ini situasi dalam keadaan hujan yang cukup lebat. Baik, kita lanjutkan materi yang sudah dibahas pada bagian yang pertama. Kita sekarang memasuki Bismillahirrahmanirrahim, sebuah ayat Al-Quran, surat At-Taubat ayat 128. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Laqad ja'akum, sungguh telah datang kepada kalian, rasulun min anfusikum, seorang utusan dari jenis kalian sendiri, azizun alaihi ma anittum, sungguh berat terhadapnya beban yang kalian pikul, harisun alaikum, yang betul-betul menginginkan keselamatan bagi kalian, bil mu'minina raufur rahim, yang amat menyayangi dan mengasihi orang-orang yang beriman. Ayat ini adalah ayat ke-128 dari surat At-Taubah. Sekaligus ayat ini adalah merupakan gambaran daripada sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada tiga sifat Rasul yang dijelaskan di dalam ayat ini. Yang pertama adalah azizun alaihi ma anittum, sungguh berat beban yang dipikul olehnya dari beban berat kalian semua. Jadi Rasulullah adalah seorang pemimpin yang mengerti betul kondisi umatnya, yang mengerti betul dan memahami betul situasi dan keadaan umatnya. Ketika umatnya berada dalam kesulitan, ketika umatnya berada dalam kesulitan ekonomi, dalam kesulitan-kesulitan yang lain, maka beliau seorang pemimpin juga menggambarkan kehidupan yang sangat sederhana dan serba kesulitan dari sisi materi. Bukan itu saja, saudara-saudaraku, beban beliau sebagai pemimpin umat itu ditunjukkan pada saat beliau akan meninggal dunia. Pada saat beliau akan meninggal dunia, beliau bertanya kepada malaikat Israel tentang apakah
dicabut nyawa itu sakit atau tidak. Ketika kemudian Rasulullah mendapat jawaban mohon maaf, bahwa dicabut nyawa itu adalah begitu sakitnya, alangkah sakitnya dan alangkah beratnya. Lalu kemudian beliau berkata kepada Israel, ya Israel, kalau memang dicabut nyawa itu berat, kalau memang dicabut nyawa itu sakit, kalau memang dicabut nyawa itu sungguh luar biasa rasanya, maka timpakanlah rasa sakit dicabut nyawanya umatku kepada diriku. Artinya beliau menunjukkan bahwa ketika dicabut nyawa itu sakit, maka bagaimana caranya pada saat dicabut nyawanya umatnya supaya tidak terlalu terasa sakit? Maka beliau meminta kepada Israel supaya disampaikan kepada Allah bahwa rasa sakit dicabut nyawanya umatnya sebagian dibebankan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beban berat umatnya beliau tanggung, kesulitan-kesulitan umatnya beliau bantu, beliau tanggung. Ini adalah gambaran seorang pemimpin yang paripurna, seorang pemimpin yang sempurna, yang mengorbankan dirinya, siap untuk kepentingan rakyatnya dan untuk kebahagiaan rakyatnya, untuk kemudahan rakyatnya. Ini sifat Rasulullah, azizun alaihi ma anittum. Yang berikutnya, sifat yang kedua yang dimiliki Rasul di dalam surat At-Taubah ayat 128 ini adalah harisun alaikum. Beliau adalah sangat menginginkan kita sebagai umatnya beriman kepada Allah. Hal itu dibuktikan pada saat beliau hijrah ke Taif, kemudian warga Taif tiba-tiba menghadang kemudian melempari Rasulullah. Bahkan ada sebagian para pemudanya memukul Rasulullah sampai kemudian gusi-gusi Rasul dan kaki-kaki Rasul berdarah karena lemparan-lemparan batunya penduduk Taif. Tapi apa yang terjadi pada diri Rasul? Saat malaikat datang untuk membantunya, kemudian bumi, gunung datang untuk membantunya akan menghantam para penduduk Taif, Rasulullah tidak setuju. Bahkan Rasul berdoa, Allahumma hdi qaumi, Allahumma hdi qaumi, Allahumma hdi qaumi, yaitu berdoa kepada Allah semoga kaum Taif yang menyiksa beliau itu beriman kepada Allah. Dan alhamdulillah sekarang para penduduk Taif semuanya beriman kepada Allah. Ini berkah doa daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memiliki sifat harisun alaikum. Kemudian sifat yang ketiga, bil mu'minina raufur rahim. Terhadap orang-orang yang sudah beriman kepada Allah sangat menyayanginya. Dan ini dibuktikan dijelaskan ada sebuah hadis ketika pintu neraka sudah ditutup, ya, Rasulullah lantas memohon izin kepada Allah untuk datang ke neraka, mencari barangkali ada di antara neraka penduduk neraka yang menjadi umatnya atau sering membacakan salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya Rasul tidak ridho jika umatnya Rasul dan orang-orang yang senantiasa membaca salawat kepada dirinya itu mendapatkan kecelakaan. Nah, ini bukti bagaimana Rasul sangat menyayangi kepada orang-orang yang beriman. Jadi sekali lagi di dalam ayat Al-Quran surat At-Taubah ayat 128 ini menjelaskan ada 3 sifat Rasul yang utama. Yang pertama adalah azizun alaihi ma anittum, yang kedua harisun alaikum, dan yang ketiga bil mu'minina raufur rahim. Lalu kemudian Syekh Abdul Rahman Adibai melanjutkan risalahnya dengan ucapan,
Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Inna Allah wa malaikatahu, sesungguhnya malaikat dan para malaikat, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya Allah, yusalluna, semuanya pada bersolawat ala Nabi, terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, kemudian Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, sallu, membacalah salawat kalian semua, alaihi, terhadap Nabi, wasallimu, dan bacakan salam juga kepadanya, tasliman, dengan bacaan salam yang sesungguhnya. Ayat ini, saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat, menggambarkan betapa agungnya Rasulullah, betapa tinggi dan luhurnya derajat Rasulullah. Karena apa? Karena Allah dan malaikat sendiri membacakan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya kepada Rasulullah, hanya kepada Nabi kita saja Allah dan para malaikat membacakan salawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kemudian Allah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk membaca salawat dan salam. Ada satu hal yang harus digarisbawahi di sini. Yang pertama adalah yaitu kata-kata ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Di sini perintah baca salawat, tetapi konteksnya adalah ya ayyuhalladzina amanu. Jadi yang dapat perintah sallu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Pemahamannya apa? Pemahamannya yang pertama, hanya orang yang beriman yang membaca salawat dan yang mau membaca salawat. Yang kedua, ketika ada orang anti salawat, itu bukan berarti dia tidak mau membaca salawat kepada Nabi, tapi sesungguhnya Allah dan Nabi-Nya tidak mau dibacakan salawat oleh dirinya. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian redaksi berikutnya atau risalah berikutnya adalah Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ini juga adalah doa. Allahumma salli, ya Allah salli, semoga kau berikan salawat, wa sallim, dan semoga kau berikan salam, wa barik, dan semoga kau berkahi alaihi, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas kemudian masuk kepada bait-bait nazam. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji atfata yaji ratal alami ya uhailal judi wal karami. Ya Rasulullah, wahai utusan Allah, salamun alaika, salam untukmu. Ya Rafi' asyani, wahai orang yang memiliki ketinggian tingkah wa daraji, dan ketinggian derajat. Bait yang pertama ini menggambarkan bahwa pengarang muallif Abdurrahman Ad-Dibai mengucapkan salam kepada baginda Rasulullah dan juga menyebutkan ya Rafi' asyani wad daraji, dan juga menyebutkan bahwa Rasulullah adalah manusia yang paling tinggi derajat dan keberadaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya Rasulullah
salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji atfatan yaji ratal alami ya uhailal judi wal karami atfatan yaji ratal alami, wahai engkau adalah penghulu rumah tangga yang lemah lembut. Ya uhailal ju, wahai Muhammad, engkau adalah manusia yang dermawan dan manusia yang bermurah hati. Kedermawanan Rasulullah sungguh luar biasa. Murah hati dan kebaikan Rasulullah adalah sungguh luar biasa. Kasih sayang Rasul bukan hanya kepada sesama manusia yang lain, bahkan kepada tumbuh-tumbuhan selalu memperhatikan jangan sampai ada yang dirusak. Bahkan satu waktu Rasulullah melewati sebuah rumah yang ternyata di depan rumah itu ada seekor kijang yang lagi diikat, dan si kijang itu kemudian menangis. Didatangilah kijang itu dan ditanyalah oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW, wahai kijang, kenapa kau menangis? Apakah engkau tidak ikhlas dan tidak ridha kalau engkau dimakan oleh manusia? Kemudian sang kijang itu menjawab, wahai Rasulullah, aku tidak bermaksud tidak ikhlas jika aku dimakan oleh manusia, tetapi aku menangis karena teringat anakku yang belum aku susui. Ternyata si kijang itu memiliki anak yang pada saat itu belum disusui oleh sang kijang tadi. Kemudian Rasulullah saat pemilik kijang itu keluar dari rumahnya, Rasulullah memohon izin untuk melepaskan sang kijang itu, dan yang menjadi jaminannya adalah baginda Nabi besar sallallahu alaihi wasallam sendiri. Asalnya pemilik si kijang itu enggak mau, tapi diyakinkan oleh Rasul bahwa kijang itu akan kembali lagi, dan dengan jaminan Rasulullah ada di situ, akhirnya kijang pun dilepaskan, dan sang kijang kemudian lari dan mendatangi tempatnya menyusui anaknya. Kemudian si kijang datang kembali ke rumah si pemilik tadi. Ketika ternyata kijang seperti itu, sang pemilik rumah merasa kaget. Ternyata orang yang berada di hadapannya itu adalah tidak berdusta dan tidak berbohong. Lantas bertanyalah orang tadi, dan dijawab oleh baginda Nabi besar bahwa beliau adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Rasul yang dipilih oleh Allah. Sang pemilik kijang menangis dan kemudian melepaskan kijang itu dengan sukarela, dan dia pun kemudian memeluk agama Islam. Banyak lagi cerita-cerita bagaimana murah hatinya Rasulullah, bagaimana kedermawanannya Rasulullah terhadap siapapun, bahkan terhadap orang-orang yang menyakiti dan menjelek-jelekan dia. Hal ini dijelaskan oleh Siti Aisyah pada saat ditanya oleh Abu Bakar sang ayahandanya. Pada saat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal dunia, Abu Bakar kemudian bertanya kepada Aisyah, wahai Aisyah putriku, orang yang senantiasa mengikuti dan mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayahanda mau bertanya, adakah yang dilakukan Rasul dan belum ayahanda lakukan? Pertanyaan ini diajukan oleh Abu Bakar terhadap putrinya ketika Nabi Muhammad SAW sudah meninggal dunia. Kemudian Siti Aisyah menjawab, wahai ayahanda,
ayahanda belum melakukan satu perbuatan yang dilakukan Nabi, bahwa Nabi setiap sore datang ke suatu tempat, kemudian menyuapi seorang nenek yang buta, dan si nenek itu adalah anehnya orang yang selalu menjelek-jelekan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada seorang nenek Yahudi buta yang kerjaannya menjelek-jelekan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi justru oleh beliau didekati sambil membawa roti yang hangat, kemudian sang nenek tersebut disuapi sambil mendengarkan ejekan, celotehan si nenek yang buta tadi dengan menyebutkan dan menjelek-jelekan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika kemudian Abu Bakar diceritakan oleh Siti Aisyah seperti itu, lantas Abu Bakar datang ke tempat si nenek tadi. Kemudian Abu Bakar pun melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Rasulullah. Kemudian setelah beberapa hari si nenek baru sadar bahwa orang yang menyuapi sekarang bukanlah adalah orang yang biasa menyuapi selama ini. Lantas nenek bertanya, wahai orang yang menyuapi saya, kemana orang yang biasa menyuapi? Abu Bakar pun mengatakan, akulah yang menyuapi selama ini. Tidak, orang yang menyuapi aku selama ini adalah orang yang sangat lembut, hatinya lembut, terasa keikhlasannya. Kemudian rotinya juga hangat pada saat menyuapinya dengan penuh kasih sayang. Tapi kamu tidak seperti itu. Lantas kemudian Abu Bakar berkata, wahai nenek, yang menyuapi kamu selama ini adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang selama ini kamu jelek-jelekan, kamu kata-katain dengan perkataan-perkataan yang kotor. Beliaulah sesungguhnya yang selama ini menyuapi kamu. Ketika si nenek itu mendengar penjelasan Abu Bakar, sang nenek menangis sejadi-jadinya, bersujud dan kemudian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sambil menyesali apa yang dia lakukan. Saudaraku, kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, itulah beberapa sikap-sikap dan adab-adab Rasulullah yang dicontohkan ketika menghadapi umatnya. Nahnu jiranum bidzal harami haramil ihsan wal hasani. Nahnu jiranum bidzal harami. Nahnu, adapun kami, jiranun adalah para tetangga-tetangga, bidzal harami, di tanah haram ini. Haramil ihsan, yaitu tanah yang penuh kebaikan, wal hasani, dan penuh dengan keberkahan. Kami para sahabat-sahabatnya adalah para tetangga baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tanah yang mulia ini, yaitu tanah Madinah, tanah yang penuh kebaikan dan tanah yang penuh dengan keberkahan. Nahnu min qaumin bihi sakanu wa bihim khawfihim aminu. Nahnu jiranum bidzal harami, kami adalah tetangga-tetangga di tanah haram ini. Tanah haram yang di sini adalah maksudnya adalah tanah haramil Makkah, yaitu tanah yang dimuliakan dan penuh dengan keberkahan. Nahnu min qaumin bihi sakanu, kami adalah kaum-kaum yang pernah
berdiam di tanah haram ini. Wa bihi min khaufihim aminu, dengan tanah haram inilah mereka mendapatkan rasa aman dari segala ketakutan. Karena memang tanah haram adalah tanah yang dijaga, baik tanah haram Mekah maupun tanah haram Madinah adalah tanah-tanah yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, tanah-tanah yang dijaga oleh barisan-barisan para malaikat, di mana kedua tanah haram ini yaitu Mekah dan Madinah tidak bisa dimasuki Dajjal sekalipun. Ini luar biasa. Dan bagi para penduduk Mekah dan Madinah ada janji rasa aman yang Allah berikan kepada mereka. Wa bi ayatil Qur'ani aunu fatta'id fina akhal wahani, dengan ayat-ayat Al-Quran lah mereka diberikan hidayah oleh Allah. Fatta'id fina akhal wahani, semoga tidak ada di antara kami yang berhati lemah. Jadi para penduduk Mekah, para sahabat-sahabat Rasulullah senantiasa berjalan di dalam ajaran yang dijelaskan oleh Al-Quranul Karim dan hadis Nabi Muhammad SAW. Dan mereka adalah orang-orang yang kuat, orang-orang yang gigih, orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang berani di dalam kebenaran. Dan semoga mereka tidak memiliki hati yang lemah. Na'riful batha wa ta'rifuna was-safa wal baitu ya'lafuna, kami mengetahui padang pasir, wa ta'rifuna, dan padang pasir pun mengetahui kami, was-safa wal baitu ya'lafuna, kemudian Safa dan Baitullah adalah yang sangat menarik hati kami. Ya'lafuna itu, ini adalah tempat-tempat yang mulia yang berada di sekitar Masjidil Haram. Di situ ada tempat-tempat yang mulia, ya. Pertama Baitullah sendiri, ya. Kemudian ada tempat yang mustajab. Yang pertama Al-Hajarul Aswad. Ada lagi tempat yang mustajab kalau kita berdoa di sana, Multazam. Multazam itu bainal Hajaril Aswad wa Babil Masdud, antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah, maka itu yang disebut dengan Al-Multazam. Multazam adalah maudhi'un yustajabu fihi du'a, tempat di mana kita berdoa di sana, insyaallah Allah akan mengijabahkannya, akan mengabulkan doa-doa kita yang diucapkan saat kita di Multazam itu. Kemudian yang berikutnya adalah Maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim artinya tempat di mana Nabi Ibrahim berpijak pada saat membangun Ka'bah beserta dengan putranya Nabi Ismail. Kemudian ke sebelah timur ada yang disebut dengan Hijr Ismail. Hijr Ismail adalah tempat berlabuhnya Nabi Ismail, tidurnya Nabi Ismail pada saat kecil. Dan hukum Hijr Ismail sendiri adalah ba'dun min baitillah, sebagian daripada Baitullah. Maka solat orang di Hijr Ismail sama dengan solat di dalam Baitullah. Maka pada saat berjamaah fardu, tidak ada orang yang boleh, tidak ada makmum yang boleh melakukan solat di Hijr Ismail. Kemudian tempat-tempat yang mustajab dan tempat-tempat yang dimuliakan lagi yang berada di Masjidil Haram, sekitar Masjidil Haram, yaitu Safa, Gunung Safa, kemudian Gunung Marwa, Al-Marwa, Bainal Akhdair, ini antara lampu-lampu hijau yang dua itu adalah tempat-tempat yang dimuliakan. Kemudian juga di sekitar Mekah ada Arafah, Muzdalifah, Mina, ada Jumratul Ula, Wusta Aqabah. Itu adalah tempat-tempat yang mustajab, tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi tempat-tempat yang dimuliakan
walanal ma'la wa khayfu mina wa fa'laman hadha wa kun wa kuni. Kami pun memiliki ma'la, di mana di ma'la itu dikuburkan Sayyidatina Khadijah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama. Begitu juga kemudian para keluarga Rasulullah, orang-orang yang ahli surga. Kemudian juga salah satu yang akhir-akhir ini seorang ulama besar, ulama sekaligus waliyun min auliya'illahi ta'ala, syekhina wa murabbi ruhina Kiai Haji Maimun Zubair juga salah satunya dikuburkan di sana, yaitu di dekat dengan kuburan Siti Khadijah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah maqam atau Maqbaratul Ma'la yang ada di kota Mekah. Wa khayfu Mina, kemudian juga di Mina ada Masjid Mina, ya masjid yang ada di Mina yaitu namanya Masjid Khaif. Fa'laman hadza wa kun wa kuni, maka renungkanlah keagungan dari tempat-tempat ini supaya kita lebih meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Walana khairul anami Abu wa Aliyul Murtada hasabu, dan bagi kami khairul anami Abu, yaitu bapa yang merupakan sebaik-baiknya manusia, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Aliyul Murtada hasabu, dan keturunan Ali yang diridhai, yaitu keturunan sejati, keturunan yang mulia, keturunan yang terhormat di bangsa Arab. Wa ila sibtaini nantasibu nasaban ma fihi min dakhani, dan terhadap kedua cucunya yaitu Hasan Husain kami bernasab. Nasaban ma fihi min dakhani, yaitu nasab atau keturunan yang sejati dan tidak ternoda. Kam imamin ba'dahu khalafu, banyak imam-imam setelahnya yang menggantikan. Min husadatun bidha urifu, dan mereka dikenal dengan para sayyid, yaitu keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bihadzal wasfi qad wusifu, dengan sifat inilah mereka disifati. Min qadaimid dahri waz zamani, sepanjang zaman, semenjak dulu sampai saatnya nanti hari kiamat. Mereka adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, orang-orang yang terhormat, orang-orang yang sudah mendapat jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan pernah terputus kecuali nasabku. Jadi orang-orang yang tidak akan terputus dengan Rasulullah hanya dua, yaitu yang pertama adalah nasabnya Rasul, wasababi, dan sebab. Sebab di sini maksudnya adalah orang-orang yang memiliki kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti sunnah-sunnahnya, maka mereka pun tidak akan pernah terputus dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara keturunan-keturunan Rasulullah yaitu seperti Zainal Abidin, Sayyid Zainal Abidin, kemudian putranya Sayyid Bakir, sebaik-baiknya kekasih Allah, kemudian Imam Syekh Ja'far Shadiq, wal Imam Shadiqil Hafili, yaitu Syekh Ja'far Shadiq yang bijaksana, wa Aliyin dzil ula al yaqini, dan Imam Ali yang memiliki keteguhan dan keteguhan keyakinan. Wahumul qaumul ladzina hudu, mereka adalah kaum-kaum yang mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Wa bi fadlillahi qad sa'idu, dan mereka adalah orang-orang yang senantiasa bahagia, mendapatkan kebahagiaan dengan keutamaan Allah Subhanahu wa taala.
wa li ghairillahi ma qasadun, dan tidak ada yang mereka maksud, tidak ada yang mereka tuju kecuali hanya menuju kepada Allah. Jadi mereka tidak bermaksud kepada yang lain, mereka tidak bertuju kepada yang lain, mereka tidak menyandarkan diri kepada yang lain, mereka hanya bermaksud dan menyandarkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma'al Qur'ani fi qaranin, dan senantiasa sepanjang hidupnya mereka berpegang teguh kepada Al-Qur'anul Karim. Ahlu baitin mustafan tuhuri hum amanul ardi fadzakiri. Maka mereka adalah keluarga Baitullah, keluarga Baitun Nabi, keluarga rumahnya Nabi Al-Mustafa yang suci-suci, dan sudah dapat dikenal bahwa mereka adalah orang yang menjadi wasilah atau menjadi penyebab timbulnya rasa aman di muka bumi ini. Mereka yang senantiasa menyebarkan rasa aman, yang menyebarkan kedamaian dan menjauhkan diri dari pertentangan. Itulah ahlu baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syubbihu bil anjumi zuhuri, mereka disamakan seperti bintang-bintang yang bercahaya. Mislama qad ja'ana fis sunani, sebagaimana yang dijelaskan di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasafinun lin najati idza khifta min tufani kulli adha, dan mereka pun seperti perahu yang akan menyelamatkan apabila kalian takut terhadap kejadian tupan yang membahayakan. Panju fiha la takunu kada wa'tasim billahi wasta'ini, maka carilah keselamatan di dalamnya, tidak melakukan yang bertentangannya, berpegang teguhlah kepada Allah dan hanya memohon pertolongan kepada Allah. Berpegang teguhlah kepada ajaran Allah, kepada ajaran Al-Quranul Karim, hadis Nabi, dan memohon pertolongan hanya kepada Allah. Rabbi fanfa'na bi barakatihim, ya Allah, semoga kami menjadi manusia-manusia yang bermanfaat karena keberkahan keluarga ahli bait Rasulullah. Wahdinal husna bi hurmatihim, dan berikan hidayah kebaikan kepada kami karena kemuliaan mereka. Wa amitna fi tariqatihim, matikan kami ya Allah di dalam jalan mereka. Wa mu'afatin minal fitani, dan selamatkanlah kami dari segala fitnah-fitnah duniawi ini. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat, itulah nadom-nadom atau syiiran-syiiran di dalam kitab Maulidid Diba ini. Selanjutnya kemudian ada nathar yang biasa dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qawiyil ghalib, al-waliyil talib, al-ba'isil warisil manihis salib. Alhamdulillahil qawiyil ghalib, segala puja dan puji hanya milik Allah, zat yang maha kuat, zat yang maha perkasa. Al-waliyyi talib, dan yang maha melindungi. Al-talibi, juga yang maha menuntut. Al-ba'isi, yang maha membangunkan makhluk nanti saat kiamat terjadi, maka makhluk-makhluk itu akan dibangunkan
untuk dikumpulkan di padang mahsyar, dan setelah itu mereka mendapatkan ketentuan dan menghadapi mahkamah Allah, di mana amal-amal mereka akan ditimbang, amal-amal mereka akan dihitung, dan nanti akan disuruh melewati as-sirat yang membentang di atas neraka Jahannam. Al-waris yang mewarisi, yang mewariskan, al-manihi yang memberikan, dat yang memberikan. As-salibi, dan Allah juga dat yang melenyapkan. Alimil kaini wal baini waz zaili waz zahib. Alimil kaini, Allah adalah zat yang mengetahui yang ada. Wal baini, dan yang tampak. Wazaili, dan yang sembunyi. Wadzahibi, dan sesuatu yang lenyap. Jadi Allah mengetahui apapun dalam bentuk apapun. Allah mengetahui secara juz'iyah bagian-bagiannya. Allah mengetahui secara kulliyah keseluruhannya. Apapun yang ada pada makhluknya Allah mengetahuinya. Baik makhluknya itu bersifat maujud ada, bersifat tampak, bersifat tersembunyi, bahkan sesuatu yang lenyap sekalipun, semuanya Allah ketahui. Yusabbihuhul afil wal ma'il wal tariq wal gharib. Sesuatu yang pergi, sesuatu yang datang, sesuatu yang terbit, dan sesuatu yang tenggelam, semuanya membaca tasbih kepada Allah. Jadi seluruh yang ada di bumi ini, seluruh yang ada di jagat ini, semuanya bertasbih, mensucikan asma Allah. Yusabbihu ma fis samai wa ma fil ardh wa yuwahhiduhu an-natiq was-samit wal-jabid wal-dhaib. Yang bisa bicara, yang diam, yang padat, kemudian yang cair, semuanya mengesahkan Allah. Jadi makhluk Allah yang berbicara, makhluk Allah yang diam, makhluk Allah yang padat, makhluk Allah yang cair, semuanya mensucikan, semuanya mengesahkan Allah. Yadribu bi'adlihi sakin wa yaskunu bifadlihi dharib. Dengan keadilannya yang diam bisa bergerak, dengan keutamaannya yang diam bisa bergerak, dengan keadilannya yang diam bisa bergerak, dengan keutamaannya juga yang bergerak bisa menjadi diam. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah yang maha bijaksana. Hakimun azhara badi'a hikamihi wal ajaib, di mana Allah yang menjelaskan keindahan hikmah-hikmah dan keajaiban-keajaibannya yang indah. Fi tartibi tarkibi hadhil qawail, di dalam menyusun anatomi makhluk-makhluknya Allah. Sungguh luar biasa penciptaan Allah, bahwa semua yang merupakan ciptaan Allah memiliki keindahan-keindahan yang luar biasa. Khalaqa mukhan wa azman wa adlan wa uruqan wa rahman
وجلدا وشعرا ودما بنظم مؤتلف متراكب. Allah menciptakan otak, Allah menciptakan tulang, Allah menciptakan otot, Allah menciptakan pembuluh darah, walahman, Allah menciptakan daging, Allah menciptakan kulit, Allah menciptakan rambut, Allah menciptakan darah dengan susunan yang rapih, mutarakib, dan juga susunan yang tepat. Mimma dafiqi yakhruju min bainis sulbi wat taraib, dari cairan yang keluar di antara tulang sulbi dan tulang dada. La ilaha illallah. Karimun basata li khalqihi bismisata karamihi wal mawahib. Allah yang maha mulia, yang menghamparkan terhadap makhluknya hamparan kemuliaan dan hamparan pemberian Allah. Jadi sudah jelas bagaimana Allah memberikan kenikmatan kepada manusia, di mana kenikmatan-kenikmatan itu tidak bisa terhitung saking banyaknya. Ibarat hamparan-hamparan pasir di pinggir lautan yang tidak bisa dihitung saking banyaknya. Yanzilu fi kulli laylatin ila sama'id dunya wa yunadi hal min mustaghfirin hal min taib hal min talibi hajatin fauniluhul matalib. Kemudian Allah di dalam setiap malam turun ke langit dunia rahmatnya. Kemudian Allah memanggil-manggil siapakah di antara makhluk Allah yang memohon ampunan dari taubat dari dosa-dosanya, bertaubat atas dosa-dosanya. Kemudian Allah pun memanggil-manggil siapakah ada di antara makhluknya yang membutuhkan hajat, kebutuhan. Maka Allah pun menerima tobat orang-orang yang bertobat di keheningan malam. Kemudian orang-orang yang menangis kepada Allah, memohon permohonan dan keinginan, memohon hajat-hajatnya untuk dipenuhi, maka Allah pun penuhi segala hajatnya. Falau ra'aital khuddama qiyaman ala qudam wa qad jadu bid-dumu'is sawakib. Maka apabila kalian tahu bahwa orang yang mengabdi kepada Allah, orang yang berbakti kepada Allah adalah senantiasa qiyaman, mereka adalah orang-orang yang berdiri di atas kaki-kakinya, wa qad jadu bid-dumu'is sawakib, kemudian menangis sejadi-jadinya kepada Allah dengan air mata ketakutan yang bercucuran. Itu adalah ciri orang-orang yang berbakti kepada Allah, yaitu salah satunya adalah senantiasa selalu qiyamul lail, kemudian menangis kepada Allah karena rasa takutnya. Saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, menangis karena takut kepada Allah itu sungguh amat sulit. Oleh karena amat sulit, maka setiap tetesan air mata yang timbul dan keluar karena rasa takut kepada Allah, air mata yang mampu untuk menghadang dan mencegah datangnya api neraka. Man baka min khasyatillah harramallahu jasadahu 'alan niran. Kata Rasulullah, barang siapa yang menangis karena Allah, maka Allah haramkan dia untuk tersentuh api neraka. Wal qauma baina nadimin wa taib
وخائف لنفسه يعاتب وآبك من الذنوب إليه هارب فلا يزالون في الاستغفار حتى يكف كف النهر ذيول الغياهب. Tahukah kalian kaum-kaum yang senantiasa menyesali apa yang dia lakukan? Tahukah kalian tentang kaum-kaum yang senantiasa menyesali dosa-dosa yang dia lakukan, kemudian bertobat kepada Allah? Dia merasa takut atas dirinya, dia menjelek-jelekan dirinya, kemudian lari dari segala dosa-dosanya, bertobat kepada Allah. Fala yazaluna, kemudian senantiasa beristighfar kepada Allah di setiap kesempatan, siang malam bertobat dengan sesungguh-sungguhnya. Fa ya'uduna wa qad fazu bil matlubi wa adraku ridal mahbub. Pasti mereka akan kembali kepada Allah dengan mendapatkan apa yang diinginkannya. Wa adraku, dan mereka pun akan menemukan keridhaan Allah, keridhaan orang yang dicintainya, yaitu Allah. Walam ya'ud ahadun minal qaumi wa huwa khaib, dan tidak ada satupun yang kembali kepada Allah dalam keadaan penyesalan. Mereka semua akan kembali kepada Allah dengan penuh kebahagiaan dan keceriaan, karena sudah dijamin ampunan dan surga Allah. La ilaha illallah wa subhanahu wa ta'ala min malikin awjada nura nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min nurih. Maha suci Allah wa ta'ala, maha mulia Allah. Min malikin awjada nura nabiyhi, dari malaikat yang menjadikan cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min malikin min nurih, maha suci Allah, maha suci Allah wa ta'ala, dan maha luhur Allah, dari Allah yang menjadikan cahayanya. Fa subhanahu wa ta'ala min malikin awjada nuran nabiyhi Muhammadin, maha suci zat, maha tinggi zat yang menjadikan nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari cahayanya. Sebelum qabla yakhluqa Adam min at-tinil la'ib, sebelum Allah menciptakan Nabi Adam dari tanah yang liat. Jadi hadirin kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, bahwa makhluk yang pertama kali Allah ciptakan secara nur, secara ruh adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Allah menciptakan Nabi Adam dari tanah liat, Allah sudah menciptakan nur Muhammad, Allah sudah menciptakan roh Muhammad. Meski secara jasad, secara jasmani, Allah menempatkan Nabi sebagai Nabi penutup dari para Nabi. Kemudian setelah Allah menciptakan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa arada fakhrahu 'alal asya, dan Allah pun membanggakan keagungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas segala sesuatu. Dan kemudian Allah berfirman, wa qala hadza sayyidul anbiya, inilah tuannya para nabi, wa ajallul asfiya, dan inilah seagung-agungnya orang-orang yang bersih, wa akramul habaib, dan semulia-mulianya orang yang sangat disayangi dan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, demikian pengajian Maulid Diba karangan Syekh Abdurrahman Adibai bagian yang kedua. Semoga ada manfaatnya. Kalaupun ada kesalahan, itu adalah dari diri saya pribadi. Kebenaran hanya milik Allah semata. Wallahu a'lam bissawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.